merekomendasikan saya untuk ikut caleg P3 karena masih ada kursi kayak gitu loh Pak. Terus kebenaran banget saya juga ingin menyalurkan inspirasi saya sebagai masyarakat kecil agar gimana bisa mendongkrak perekonomian agar kita bisa maju bersama kayak gitu Pak. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, bertemu lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini kita kembali kedatangan tamu di podcast Suara SWI, berani bicara, berani wawancara. Nah, hari ini yang hadir ini cewek dan pakai alma mater. Setelah kemarin ada beberapa yang pakai alma mater juga, sekarang kedatangan lagi nih ya pakai alma mater. Siapa orangnya? Seperti biasa saya coba cek dulu di Google searching dengan keyword nama narasumber saya hari ini. Saya cek dulu ya. Oke pemirsa, saya udah cek nih. Saya cek narasumber saya yang hadir hari ini dengan keyword Syekh Andayani. Selamat siang Mbak Andayani. Selamat siang Pak. Ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ini udah pakai baju hijau ya. Iya. Jadi sudah pasti untuk ikut di politik besok ya. Bismillah Pak. Bismillah. Pakai benderanya P3 P3. berarti P3. Dapat nomor berapa? Nomor 5 Pak. Nomor 5. Untuk dapil Ciputat Timur. Ciputat Timur berapa wilayah tuh? Berapa kecamatan? 7 Pak. 7 kecamatan. Yang mana aja tuh? Ringas, Pondok Ranji, Cempaka Putih, Pisangan, Cinire, Rempoa. Oh, sini Rempoa ya? Iya. Oh, daerahnya masih dekat ya, belum sampai Tangerang sana ya? Belum. Itu Masih beda lagi perbatasan dapilnya. ya, masih Iya. perbatasan Jakarta Jakarta juga Selatan, ya? iya. Selatan Jakarta ya? Selatan ya. Siap. Mbak, aku sih mau bicara tentang profil Mbak dulu nih, Iya, Mbak siap. Syekh, ya kan? Ini awalnya memang aktivitasnya di organisasi, akhirnya memutuskan tahun ini terlibat di suasana politik Indonesia yang besok akan dimulai. Sebenarnya udah lama sih Pak pengen ikut terjun di dunia politik karena ingin menyalurkan apresiasi saya sebagai masyarakat kecil, biar tahu keadaan masyarakat kecil itu seperti apa kayak gitu. Jadi saya bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ke yang berwenang kayak gitu. Ke pemerintah ya, agar tahu kayak gitu. Bang, sejak kapan persiapannya nih untuk berani akhirnya memutuskan menyalurkan tahun ini? Untuk planningnya sih udah lama sih Pak, setelah lulus kuliah dulu. Tapi untuk kesampaiannya saya di Solo Pak. Oh, kuliahnya di Solo. Di Uniba. Dunia politik juga nggak? Bukan, akuntansi saya Pak. Akuntansi. Oke. Iya, tapi kesampaiannya baru tahun ini Pak. Apa itu? Kebetulan teman saya merekomendasikan saya untuk ikut caleg P3 karena masih ada kursi kayak gitu loh Pak. Terus kebenaran banget saya juga ingin menyalurkan inspirasi saya sebagai masyarakat kecil agar gimana bisa mendongkrak perekonomian agar kita bisa maju bersama kayak gitu Pak. Jadi gitu. Memutuskan ngambil ya karena hal itu ya. Iya. Gitu. Emang awalnya ikut organisasi apa sebelum terlibat ini? Atau hanya kerja aja atau ibu rumah tangga atau gimana? Kalau saya basicnya ibu rumah tangga sih Pak. Oh, karena udah berkeluarga juga. Terus untuk kerja saya pernah di properti juga, properti, otomotif kayak gitu. Oke, tadi kita bicara tentang profil ya, profil. Iya. Di awalnya ikut organisasi, sebelum itu organisasinya apa? Pernah ikut organisasi selain pekerja ya? Kemarin kan lebih bekerja nih, banyak kan nih Mbak Andayani, aku manggil Mbak Andayani aja lah. Ya
kan, lebih banyak kerja. Nah, ikut organisasinya pernah, emang sudah sering ikut organisasi juga dari dulu? Ya, organisasi sosial kayak gitu aja sih. Di Sama kampus ibu-ibu. jadi aktivis ya? Enggak, Nggak jadi aktivis ya? enggak juga, enggak. Modalnya apa nih berani nyalek? Ya, modalnya tekad saya lah, biar menyalurkan inspirasi saya kayak gitu, Pak. Nomor berapa dapatnya ini? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya, dapat nomor 5 ya. Iya. Saingannya banyak juga ya. Dari saingannya- dia aja, dari itu aja 4 berarti 1 2 3 4 Enam. 5 ada berapa? Ada 6 caleg. Oh, 6 Ciputat, caleg ya? Ciputat Timur Dia ada. dapat berapa posisi P3 di sana? Kalau yang Ciputat Timur 6, Pak. Oh, 6 kursi. 6 Jadi kursi. direbutin sama 6 juga ya di satu alma mater ya. Bukan, 1. Jadi untuk Ciputat Timur ada 6 kursi, tapi yang dipilih cuma 1. Oh iya, pilih satu, gitu. tapi direbutkan sama 6 yang ada di Iya. P3 kan. Iya, seperti itu. Jadi ya, dapat nomor 5. Iya, dapat nomor 5. Siap. Terus rencananya program apa yang mau ditawarkan? Misi apa program apa sih yang coba ditawarkan di sana nanti saat kampanye ya? Program apa yang mau Kalau dijalani? saya untuk visinya tidak jauh beda dengan visi P3, dengan mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan negara Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, bermoral, demokrasi, tegak supermasi hukum, menghormati terhadap hak asasi manusia atau HAM, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan yang adil, sosial, yang berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang sempurna. Terus ini bagaimana emang bisa menjalankan yang sempurna begitu? Setidaknya saya tidak jauh dari tujuan visi dan misi P3. Kalau saya sendiri membangun perekonomian SDM dengan cara mengembangkan UMKM. Jadi memberi pelatihan UMKM kepada masyarakat agar hasil dari UMKM itu dapat layak nilai jual yang tinggi kayak gitu, Pak. Jadi kita bantu untuk memasarkannya kayak gitu dengan menggunakan link kayak gitu. Jadi biar UMKM-nya semangat gitu loh, Pak. Tapi kan di sana nanti ada kebijakan modal. Iya. Setiap kegiatan kan pasti ada modal. Iya, Pak. Mau bikin pelatihan, mau mengangkat UMKM, pasti ada modal. Iya. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan modal-modal itu untuk budget lah istilahnya, anggarannya untuk kegiatan itu nantinya kalau terpilih, ya kan? Sedangkan dari kebijakan anggaran, emang mau ngambil komisi berapa? Apa bisa nanti akan ada punya kekuatan untuk membuat sebuah kebijakan, misalkan mendapatkan ini mau ngadain ini berarti kita harus menganggarkan. Nah, itu gimana nanti? Semua tidak diukur dengan nominal ya, Pak. Yang penting ada tekad aja dari diri kita. Kita punyanya apa? Kita punya keterampilan apa? Di suatu masyarakat itu punya keterampilan apa? Nah, kita kembangkan. Kita modelnya sosialisasi, Pak. Sosialisasi yang semuanya tidak harus semuanya pakai uang. Yang penting kita ada niat untuk membuka usaha, untuk modal kan bisa dari mana aja, Pak. Bisa dari kredit atau peminjaman yang lainnya kayak gitu. Untuk modal kan fleksibel dari masyarakat kayak gitu. Yang penting kita bisa membantu masyarakat untuk gimana agar produknya itu bisa layak dijual kayak gitu. Terus kita bisa untuk memasarkan, bahkan bisa memasarkan sampai ke luar negeri, ke publik kayak gitu, Pak. Bisa biar bisa membantu perekonomian masyarakat yang di suatu daerah-daerah yang dia mempunyai hasil UMKM kayak gitu, Pak. Nah, kalau di dapil yang nanti targetnya itu Ciputat ya. Di sana rata-rata memang kehidupan masyarakatnya UMKM apa enggak? Kebanyakan UMKM sih, Pak. Kalau masyarakat Indonesia itu kebanyakan tidak, maksudnya di dapil saya sendiri Ciputat Timur itu banyak yang UMKM, Pak. Banyak UMKM kayak gitu. Jadi karena dekat pasar ya, dekat pasar juga kayak gitu. Jadi kita bisa membantulah untuk
pengurusan surat-surat legalitas, maksudnya pengurusan untuk izin kayak gitu, seperti itu. Tapi sudah melihat ya di sana apakah banyak UMKM yang memang bisa berpotensi untuk misalkan tadi ada contoh kecil bisa diperkenalkan sama keluar ya, karena kan berarti ada produk unggulannya yang kalau di luar kan harus punya produk unggulan gitu kan. Nah, di Ciputat sendiri melihatnya memang produk unggulan apa? Salah satu contoh lah produk unggulan yang sebenarnya ini bisa diangkat untuk diperkenalkan di luar juga gitu. Kalau UMKM di Indonesia ini khususnya Ciputat itu banyak sih Pak, dari pembuatan tempe, tahu kayak gitu. Kita kan bisa untuk supply itu. Kalau di luar negeri kan harga tempe tahu udah lumayan mahal banget ya Pak. Kalau di sana itu satu batangnya itu udah sampai berapa 100.000 atau bahkan lebih itu. Kalau di sini kan harganya paling 5.000, paling mentok 10.000 kayak gitu kan. Nanti bisa mungkin salah satunya itu ya Pak yang saya contohkan bisa disuplai ke sana kan gitu, bisa membantu juga untuk masyarakat agar maksudnya menciptakan lapangan kerja baru kayak gitu Pak. Kayak gitu. Nah, emang menurut Mbak Andayani, kalau itu kan sudah banyak yang ngerjain sebenarnya kan, UMKM. Iya. Nah, apa sih menurut Mbak Yani dari kacamata seorang Mbak Andayani kekurangan yang sekarang sampai tidak bisa terrealisasi seperti misalkan di sana banyak produk-produk bagus tapi kenapa tidak bisa sampai keluar sana gitu kan, atau bisa menambah kesejahteraan masyarakat? Kelemahannya apa emang? Dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ada yang sudah dijalankan ya? Iya. Yang pertama mungkin untuk pemasarannya dulu. Pemasarannya mungkin kurang go public ya. Misalnya untuk melalui internet atau apa kayak gitu, media sosial yang lainnya kayak gitu. Terus kurangnya apa itu? Kurangnya apa itu namanya? Promosi atau apa? Iya. Atau apa? Ya promosi juga kayak gitu. Kalau media sosial kan baru sekarang ini aja kan. Orang sekarang sudah ke dunia digital, akhirnya bermain media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan kan. Seperti itu. Mungkin tahun ke depan semuanya akan menggunakan digital gitu kan. Selain itu kebijakan-kebijakan apa sih yang sebenarnya mau dicoba tangkap aspirasinya ya kan? Akhirnya program yang mau dijalankan itu emang nantinya bisa berguna gitu ke masyarakat. Menurut Mbak Andayani sendiri, karena kan nanti Mbak Yani itu mau kampanye kan, mau ngasih apa sih ke masyarakat kalau misalnya nanti dipilih, mau ngapain, mau ngasih apa ke masyarakat khususnya di dapilnya aja lah ya kan, di dapilnya di Ciputat ya kan. Itu apa aja kalau menjalankan misi partai kan, kalau saya menganggap sini sudah dikemas sempurna gitu kan. Nah, tapi di setiap wilayah apakah bisa dijalankannya, menjalankannya tuh maunya seperti apa gitu, kayak harus bagaimana gitu kan. Nah, makanya saya tanya program yang coba mau ditawarkan ke masyarakat supaya masyarakat wajib gitu memilih seorang Mbak C nantinya, Mbak C Andayani. Iya. Kalau saya kedepannya, jadi sedangkan kursinya tadi cuma 6, ya kan direbutin, dapat jatah cuma 1 loh, menghadapi segitu banyak calon gitu kan, kan harus ada sesuatu ya, yang akhirnya masyarakat mau memilih seorang Mbak Andayani. Kenapa saya mencalekkan ke P3? Jadi saya punya misi agar nanti kedepannya masyarakat itu punya tujuan. Menurut Mbak Andayani sendiri sudah mempersiapkan apa, mau ngapain? Sudah masuk nomor 5 loh, udah ada program yang harus ditawarkan ke masyarakat. Kalau dari saya sendiri,
Kalau saya udah jadi, Ya. saya akan memplanningkan yang pertama itu kemacetan ya. Kalau di Ciputat Timur tuh macet banget kalau pagi ya. Ya, insya Allah akan membuat alternatif jalan layang Yakin kayak bisa gitu. Mbak, karena di situ butuh anggaran loh, Iya. bangun jalan, Iya, membersihkan ini, kayak gitu. dan itu kebijakannya ada di pusat loh. Ya nanti diusahakan Pak. Misalkan Mbak melihat di sana ada kemacetan dan lain sebagainya, apa sih penyebab dari kemacetan ada di wilayah itu? Karena kemacetan jalannya mungkin cuma sempit ya Pak. Oke. Mungkin perlu pelebaran jalan. Terus kayak lebar, gitu. misalnya udah dilebarin nih, lebarin kanan kiri udah nggak cukup, mau ngapa pakai jalan layang atau mau mobil Bisa jadi, terbang? Pak. Bisa jadi jalan layang. Jalan layang lagi gitu kan, Jalan Ciputat layang. ada jalan layang tuh, dari itu Iya. aja masih macet ya kan? Iya, daerah Pamulang ke sana itu. Pamulang ke sana udah bagus tuh jalanannya, udah ada jalan layang tuh, ya kan, dari Pamulang tuh, dari Gadek yang marah mau Pamulang ke BSD Yang kan, arah yang arah UIN itu, Ciputat ya, arah UIN itu macet juga. yang ada Arah UIN. Awe itu gede Iya. itu kan udah ada jalan ke atas tuh sekarang, ya kan? Iya. Nah, Arah UIN. dan di mananya melihat nih kemacetan nih, yang di mana kemacetan misalnya menurut kacamata Mbak Yani di satu lokasi. Wah, ini di daerah dapilnya ya, ini jangan kita bicara di luar dapil, di dapilnya aja, misalnya daerah ini macet. Sudah melihatkah di sana macet, penyebabnya apa? Dan sudah adakah di benak seorang Andayani solusi untuk membereskan kemacetan itu, misalkan di sana? Jadi kita kirimkan proposal agar di ACC sama pemerintah kalau kita bikin foto-foto benar kalau ini macet kayak gitu loh Pak. Jadi biar ada pergerakan pemerintah untuk membenahi jalannya. Itu yang mau dibenahi kayak gitu. satu, Ya. ya. Yang kedua seperti yang saya ucapkan tadi bahwa saya ingin mengembangkan UMKM Pak. UMKM dengan cara go public kayak tadi. Ya. Jadi saya akan membuka pasar internasional, maksudnya saya akan membantu untuk memasarkan ke luar negeri mungkin Ya. agar lebih Kan dikenal masyarakat. Iya, kalau itu kan sebenarnya program yang biasa, karena menurut saya Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah Kementerian Ketenagakerjaan kan kemarin juga di pameran UMKM tuh. Iya. Mereka juga menjalankan program itu. Misalnya produk-produk yang bagus mereka bantu wadahi untuk bisa diekspor keluar, ya kan, misalnya ke negara mana gitu kan, itu juga sudah dilakukan. Nah, apalagi yang mau dilakukan sama seorang Andayani kalau nantinya UMKM itu akan benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan para pelaku bisnis UMKM-nya. Karena kan banyak juga nih sekarang nih, ada salah satu partai malah sudah jauh-jauh hari tuh ngasih ke UMKM ya kan, ada kan, ngasih ini ke UMKM, udah dijalani juga. Nah, selain UMKM apa lagi? Kalau saya ke pelatihan aja Pak. Jadi kalau produk memperbagus produknya. Kalau produknya bagus kan insya Allah untuk diterima masyarakatnya mudah kayak gitu Pak. Pelatihannya kayak gimana? Jadi membenahi produk Ya, dulu membenahi kayak produk. gitu. Setelah itu baru pemasaran kayak gitu Pak. Untuk pembenahan produk misalnya nih mungkin ada deterjen atau sabun cuci kayak gitu, atau untuk cuci piring kayak gitu, untuk pelatihan kayak gitu. Kalau produknya udah dibenerin, udah bisa layak pakai, otomatis untuk pemasarannya agak lebih mudah gitu. Kayak gitu Pak. Itu salah satu pelatihan dibuat. Pelatihan, iya. Terus selain itu apa lagi mau ditawarin ke masyarakat Ciputat? Selain UMKM dan lain, ada apa sih programnya, apa aja sih kalau dari timnya Mbak sendiri yang sudah dibuat? Ya kalau saya sih karena saya perempuan ya, jadi memperdayakan perempuan kayak gitu Pak. Jadi saya ingin memberi pelatihan agar perempuan itu maaf nggak nganggur atau apa, walaupun dia ibu rumah tangga dia punya kesibukan kayak gitu, bisa menghasilkan uang kayak gitu Pak. Jadi bisa membantu perekonomian keluarganya kayak gitu. Memaksimalkan para perempuan di rumah ya, Iya. untuk bisa membantu
para suami kan. Iya, seperti itu. Selain itu apa lagi? Selain yang itu apa lagi yang coba ditawarkan? Mbak, gini lah, Mbak sebagai perwakilan para perempuan, apa sih menurut Mbak Andayani melihat kacamata perempuan zaman sekarang? Kalau maaf ya, kalau sekarang kan banyak orang berbisnis atau apa dia ya dia berbisnis aja tapi meninggalkan nilai dari keislaman tadi, Pak. Kalau dia berbisnis atau usaha atau bekerja, dia tetap memegang teguh iman dan takwa, insya Allah nanti kedepannya akan dimudahkan, dilancarkan kayak gitu. Kalau saya kan sesuai dengan partai P3, Pak, misi-misinya tadi kan yang pertama membangun diri dulu, Pak. Yang penting diri kita dibentengi dengan iman dan takwa. Nah itu kan sangat sulit gitu. kan untuk sosialisasinya kan, karena kan iman dan takwa itu milik masing-masing individu ya. Ya nggak usah dikeliatin, Pak, nggak usah dikeliatin. Yang penting kan, yang penting dalam kutip iman dan takwa kita bisa membentengi diri sendiri aja. Kayak gitu. Jadi untuk maksudnya jadi tidak menghalalkan semua cara kayak kalau gitu. udah naik jadi anggota DPRD di sana memperbaiki iman dan takwa, banyak ceramah dong ke masyarakat semua. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Kalau iman dan takwa tergantung pribadi sendiri-sendiri, Pak. Yang penting kan dari aku membicarakan diriku sendiri. Maksudnya kalau kita mau terjun ke sosialisasi bahkan ke politik, itu yang pertama adalah dilandasi iman dan takwa. Mbak sudah gitu. diperkuat dengan itu loh. Namanya orang, Pak, orang itu iman dan takwanya bisa naik bisa turun. Kayak gitu. Yang penting bisa naik bisa turun kan. Iya. Yang penting kita bisa membentengi diri kita sendiri aja dulu. Tapi Kayak gitu. secara individu sudah membentengi itu ya, karena kan nanti kalau sudah jadi dewan gitu kan, kan yang diuji iman dan takwa, ya kan? Kalau iman dan takwanya lemah, ya itu kasusnya jadi banyak yang korupsi, itu kan nggak memikirkan masyarakat. Di sana udah kepilih ya, menangin diri sendiri aja masyarakatnya, yang membela dan memilih karena. Ya makanya kan mau jadi apapun, yang penting kita dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi untuk kedepannya kita untuk membantu masyarakat itu pure, Pak. Jadi kita tidak mementingkan ego sendiri. Kita tahu dari awal kita itu motivasinya apa, tujuannya kita apa, kayak gitu. Jangan nanti kalau udah jadi dia lupa dengan tujuannya kayak gitu. Karena ya tadi iman dan takwanya dia maaf kurang kayak gitu. Jadi gimana caranya sekarang nih untuk meyakinkan masyarakat di dapilnya Ciputat sana untuk harus memilih seorang Sheikh Handayani gitu? Kenapa harus memilih saya? Ya yang pertama tadi saya akan membantu UMKM sampai dia insya Allah akan go public. Itu janji tuh ya? Iya. Kalau misalnya sampai nggak tertepati, ternyata mereka nggak sampai go seperti yang dijanjiin go public, gimana? Ya nanti tagih aja, Pak. Tagih aja, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, itu ya. Jadi memberdayakan sumber daya manusia khususnya perempuan lah, Pak. Kayak kita jadi pokoknya kalau milih Handayani perempuan aman lah di Ciputat gitu kan? Aman, Pak. Nanti kita bantu untuk permodalannya kan, juga kayak gitu. Nah untuk para perempuan di Ciputat tuh Mbak Handayani tadi bilang pilih dia karena kalau dia terpilih di DPRD sana, perempuan katanya akan dibantu untuk bisa itu mandiri, walau ada suami ya, tapi bisa hidup mandiri, itu bisa membantu perekonomian keluarga juga. Itu janjinya Mbak Handayani. Oke, Pak, saya ngomong ini dulu dah. Ini semua benar ya fotonya Mbak ini ya? Iya, benar. Ini caleg DPRD, Repwa. Oke, pemirsa, kalau misalnya mau lihat siapa sih Mbak Handayani itu bisa kepoin aja nih, ada linknya benar ya. Si Handayani marketing properti meningkatkan cara masih freelance, Pak. Masih freelance ya? Iya. Itu bermasalah nih, terus aman aja, sekarang udah aman? Aman sih, Pak. Aman. Ya? Melihat ini sebagai salah satu caleg, saya mau tahu melihat ini gimana di sana? Kalau
Itu yang isu beredar itu cuma masalah pembebasan lahan, karena itu lahannya kan terlalu luas, jadi untuk pembebasan lahan itu sedikit-sedikit, jadi tidak semua harus langsung kayak gitu kan Pak, kayak gitu. Tapi selama ini Mbak melihat masih aman ya? Masih aman. Yang sudah beli udah pada tinggal di sana ya? Iya, udah pada tinggal Pak. Udah pada tinggal. Berarti masih ya sebagai freelance di Mekarta ya? Oke Mbak Andayani, ini harus bisa. Kalau mau kepo-kepo juga bisa kepo, ada Facebooknya nih, Facebooknya Syekh Andayani profil, ya kan? Dikepoin aja kalau mau kepo biar tahu siapa sebenarnya Syekh Andayani ini calon. Sebenarnya saya juga punya produksi DPRD. Pak, parfum. Oh bisnis parfum juga. Bisnis terus, parfum. apa itu sabun cuci piring, molto kayak gitu Pak. Terus sekarang yang lagi berjalan tuh baru depo isi air. Oh, punya depo isi air. Di mana? Emang tinggal di mana? Di Pondok Bedah. Oh di Pondok Bedah tinggalnya Iya. ya? Sesuai KTP berarti ya? Iya. Untuk dapilnya ya? Iya. Oke. Berarti selama ini di samping ibu rumah tangga bisnis juga ya? Bisnis juga, kerja juga. Kerjanya masih kerja di mana? Kerja tetapnya? Saya di otomotif. Oh di otomotif apa? Jual beli mobil. Oh jual beli mobil Iya. baru, second? Baru second bisa. Oh baru second, punya showroomnya? Bukan showroom? Showroomnya orang. Oh showroomnya showroom sendiri jual beli mobilnya? Oh gitu ya? Iya. Emang basicnya marketing ya? Marketing Pak saya Dulu ya? Iya. Oke. Berarti nanti mau marketingin masyarakat di Ciputat lah ya? Gimana bisa hidup sejahtera dengan UMKM-nya? Iya. Oke, ini terakhir nih Mbak, Iya, sebelum kita tutup. Modalnya udah kuat belum jadi DPRD? Emang berapa suara Bu? Kalau suara itu 3.000 suara. 3.000 suara. 3.000 suara. Sudah kuat modal secara modal mental sama modal material gimana tuh? Mentalnya udah siap Pak. Modalnya Materialnya nanti dipikirkan. hati-hati deh. Ya kan orang promosi kan namanya juga orang sosialisasi kan butuh anggaran ya, minimal anggaran pas mau datang ke sana kan butuh transport untuk kampanye, untuk butuh ini bikin spanduk semua kan, baju yang ada nama sudah, spanduk baju sudah. udah siap semua ya. Tim suksesnya udah siap ya. Insya Allah udah Pak. Siapa yang dampingi, suami langsung dari tim suksesnya? Iya, suami termasuk. Termasuk ya. Iya. Di support sama itu juga ya, partai juga ya. Iya. Partai support ya. Partai juga support juga. Oke, siap. Oke pemirsa, gitu aja ya. Kita hari ini pembicaraan kita dengan Mbak Syekh Andayani, Iya. caleg DPRD Dapil Ciputat Timur. Dapil Ciputat Timur. Nah, Iya. kalau kalian mau tahu tentang siapa sih profilnya Syekh Andayani, bisa kepo-kepo aja. Ketika di Google namanya Syekh Andayani, nanti tuh ada foto-foto di LinkedIn, ada di profil Facebook, dan saya ada beberapa foto juga. Kalau nanti ngeliat di kolom image ada berapa. Jadi kalau misalkan kalian melihat Mbak Andayani, masyarakat di sana dari sana melihat dari pembicaraan ini Mbak Andayani memang cocok untuk jadi wakil kalian di DPRD, ya silakan pilih Mas Andayani. Semuanya keputusan ada di masyarakat di Dapil Ciputat ya. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya ingin menghimbau masyarakat khususnya Dapil Ciputat Timur. Saya minta doa restunya agar memilih saya, karena saya punya motivasi yang jelas ingin menyalurkan aspirasi masyarakat agar kaum wanita, khususnya kan saya juga wanita, ingin memberdayakan kaum wanita agar lebih mempunyai nilai jual yang tinggi, dalam arti dia mempunyai maksudnya mempunyai kreativitas. Jadi dia bisa menghidupi diri sendiri, bisa hidup mandiri kayak gitu. Kayak gitu. Oke, teman saya wakil Anda nanti di Dapil Ciputat kalau misalnya masyarakat mau memilih Syekh Andayani. Itu aja ya pembicaraan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya di program Suara SWI bersama saya Andi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.